Akhir Pekan Menyapa Nusantara. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang. Jurnal 9 Akhir Pekan Menyapa Nusantara didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you and Smart FM Jakarta. Indonesia, selamat pagi. Smart FM, the spirit of Indonesia. Segera kami hadirkan program Indonesia Sepekan. Perbincangan interaktif mengenai berbagai topik ekonomi, bisnis, sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia. Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, senang sekali saya Sili Diantra kembali menemani Anda kali ini di live talk show Indonesia Sepekan. Dan acara ini selalu kami selenggarakan setiap hari Sabtu di jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Kalau untuk waktu Indonesia bagian Barat mungkin saat ini sudah pukul 10 pagi ya, nanti akan berakhir di jam 12 siang. Karena untuk acara Indonesia Sepekan ini live di 10 kota Smart FM Network seperti di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Dan hari ini bertepatan di Surabaya. Baik, saat ini Indonesia Sepekan akan membahas mengenai menuju Surabaya sehat tanpa asap rokok. Nah, seperti kita tahu, pemerintah kota atau Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surabaya telah menerapkan kawasan tanpa rokok atau kita sebut dengan KTR di sejumlah lokasi di Kota Pahlawan. Karena itu pengawasan KTR telah dimulai pada minggu keempat pada bulan Juni 2022. Dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, baru-baru ini juga sudah menegaskan bahwa vape atau vape atau rokok elektrik ya yang biasa kita tahu ini juga masuk dalam kategori Perda Pengawasan atau kawasan tanpa rokok. Karena menurutnya kedua jenis rokok ini yaitu rokok elektrik ataupun vape dan juga rokok konvensional ini asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, diterapkannya regulasi ataupun penerapan KTR di Kota Surabaya ini adalah untuk melindungi masyarakat terutama para perokok pasif ya dan juga mencegah perokok pemula, juga menurunkan angka kesakitan ataupun kematian akibat asap rokok. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber kami. Tapi saat ini baru ada 2 narasumber ya, karena Pak Fixer saat ini ada acara terlebih dahulu, tapi beliau akan bergabung bersama kami nanti. Saya akan menyapa dulu 2 narasumber kami. Selamat pagi, Dr. Slamet Riyadi, MSI AKCA. Halo, selamat pagi, Pak Slamet. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak Sali. wabarakatuh. Iya, salam sehat, Pak Slamet. Salam sehat dan bahagia selalu. Oke, Pak Slamet ini adalah pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 45 Surabaya atau kita sebut dengan UNTAK Surabaya ya. Surabaya, betul. Oke, Ya, dan satu narasumber kami ada Dr. Arif Bakhtiar, SPPK. Halo, selamat pagi, Dr. Arif. Selamat pagi, Mbak Sali. Salam sehat, dokter. Salam sehat dan waras selalu ya.
Baik, ini sebenarnya seharusnya saya bertanya dulu dengan Pak Fixer ini ya, karena beliau adalah Bapak Muhammad Fixer adalah Kepala Diskominfo Surabaya ya, yang berkepentingan dengan hal ini khususnya dengan KTR. Tapi karena beliau baru nanti menyusul datang join bersama kita, tapi nggak apa-apa. Tapi saat ini saya mau bertanya dulu nih bersama Pak Selamat. Siap. Ya. Siap, Kak Sari. Nah, Ya. baik, Pak Selamat, bagaimana menurut Anda, Pak, sebagai pemangku ataupun pengamat kebijakan publik ya, melihat pemberlakuan Perda KTR ini di Surabaya? Menurut Bapak bagaimana mengenai hal ini? Baik, actually 100% of spot. Ya, jadi 100% saya mendukung dengan kebijakan yang telah mulai diterapkan, walaupun penerapannya di akhir Juni minggu keempat, dan saat ini pun sudah proses fase penyesuaian, dan saya berharap itu semuanya bisa berjalan mulus, itu suatu harapan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada ganjalan, itu lumrah. Gitu. Ada suatu perubahan itu nggak pasti ada pengorbanan, itu pasti. Yeah. Gitu ya. Jadi adanya kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pak Erik, khususnya Kota Surabaya, saya mendukung penuh, dan itu pun menjadikan selalu bahasa salam sehat dan bahagia. Kalau sehat akan bahagia. Kalau tidak sehat, walaupun ada duit, bahagianya berkurang. Betul. Nah, salah satu unsur sehat itu adalah kita dibebaskan. Di antaranya adalah asap yang mengganggu. Sampai saat ini saya beranggapan asap itu, asap dari rokok, baik yang elektrik maupun yang konvensional, itu sangat mempengaruhi kenyamanan. Bukan hanya kesehatan saja, tetapi kenyamanan pun itu sangat berimbas. Setuju sekali pelaksanaan Perda tersebut. Tinggal konsisten dalam pelaksanaannya. Nah, reward dan punishment itu harus ada. Demikian Kak Sali. Ya. Iya, baik. Tapi begini Pak Selamat, apakah Perda ini akan efektif di kalangan masyarakat? Karena mengingat masih banyak orang yang tadi seperti Bapak bilang ya, masih banyak orang yang suka merokok sembarangan begitu. Apakah dengan Perda ini akan efektif, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Oke. Baik, kalau ditanya apakah efektif, saya yakin efektif. Tapi dalam proses keyakinan itu, karena melibatkan banyak orang yang kemauannya sangat bervariasi, otomatis ada celah waktu masa-masa penyesuaian yang lebih banyak dikenal dengan istilah masa-masa transisi. Nah, masa-masa transisi penerapan akan punishment itu akan membantu dalam segera atau secepatnya pelaksanaan atau berjalannya Perda tersebut. Harus ada waktu yang jelas, misal 1 bulan dimaklumi, bulan kedua sudah mulai diberi peringatan, bulan ketiga maka langsung diberikan sanksi, konsekuensi. Cuma di saat kita membuat suatu aturan, maka berilah pula alternatif penyelesaiannya. Dia tanya apa? Kalau memang ada kawasan tanpa rokok, maka diberikan pula kawasan tempat rokok. Jadi sudah terlokalisir. Artinya apa? Karena untuk menghentikan orang membiasakan merokok itu bukan hal yang mudah. Betul. Butuh waktu dan kemauan yang keras. Tapi kan tidak harus sakit dulu baru berhenti kan. Tetapi ada penyesuaian-penyesuaian yang ada di situ. Kalau ditanyakan apakah pasti efektif, saya katakan iya. Tapi ada masa transisi yang perlu ada penyesuaian sehingga diterimanya itu adalah tidak lagi dipaksa tetapi di kemauan. Karena kalau kami seringkali berdiskusi dengan teman-teman, ingat loh ya, tenaga kerja yang diserap oleh pabrik rokok itu sangat tinggi, macam-macam. Sepanjang kita berdiskusi dan itu lawan, pasti semua masing-masing mencari celah untuk pembenaran akan persepsi mereka. Gitu. Sementara saya bukan mengabaikan dalam arti kata, ayo fokuskan pada tujuan. Gitu. Kalau pengen sehat, tidak bisa melindungi orang lain, tidak mempengaruhi orang lain, setidak-tidaknya kitalah yang berperilaku setidak-tidaknya berharap sebagai contoh. Gitu. Jangan sampai kita ngomong tapi di belakang kita ngelakuin, itu kurang, ya nggak konsisten lah. Kucing-kucingan begitu ya Pak ya? Kucing-kucingan, iya. Dan saya jumpai teman-teman seperti itu, saya jumpai, dan saya pun juga ketawa menyikapinya. Gitu lah. Saya bilang, mohon maaf, kami pendidik, tentu pendidik itu secara tidak langsung, tanda petik, ya. Kami adalah artis di mata mahasiswa. Gitu. Perilaku kita pun itu juga menjadi sorotan. Saya tidak menyalahi teman-teman yang merokok, tapi mohon setidak-tidaknya yaitu adalah
jangan di kelas. Akhirnya mereka celah di luar. Nah, akhirnya di Untak itu sudah disampaikan kawasan bebas rokok atau tanpa rokok. Untak sudah mensosialisasikan itu. Walaupun masih ada yang melanggar 1-2, masih dimungkinkan. Kami beranggapan mereka masih belum membaca atau belum melihat atau pendatang baru di lingkup kawasan kami di Untak. Itu Salih, iya. Ya, baik. Berarti di Untak ini memang sudah diberlakukan seperti itu ya. Oke, untuk kawasan tanpa rokok. Tapi apakah ada space khusus mungkin Pak di Untak ini? Ada space khusus untuk mereka bisa bebas untuk merokok. Itu untuk para perokoknya ini atau mungkin memang benar-benar harus bersih, harus clear begitu, Pak? Iya. Kami tidak memungkiri masih dimungkinkan itu ada. Tapi lokalisir sudah dilaksanakan. Tapi memang terbaca jumlah yang dilokalisir dengan personil itu kadang-kala tidak berimbang. Memang itu sesuai konsepsi. Tapi di sisi lain saat ini pun Untak sudah mulai menciptakan banyak taman-taman. Dengan harapannya seandainya ada asap pun itu bisa diserap oleh pohon-pohonan yang ada di sekitarnya. Sehingga teman-teman pun untuk merokok pun mereka sangat berhati-hati. Dan sudah dilokalisir untuk tempat tertentu. Memang kadang-kala mereka beranggapan mau ke tempat untuk lokalisir itu masih jalan dulu, gitu. Konsekuensi supaya tidak mengganggu yang lain. Gitu. Betul, iya, oke, baik. Lalu untuk ini ya Pak, ini kan Untak kan luas sekali ya Pak. Apakah ada sanksi ataupun ada denda nih buat yang ketahuan gitu merokok begitu baik mahasiswa ataupun juga mungkin dosen ataupun anggota lain atau kru lainnya begitu Pak? Di aturan disampaikan kalau itu dilarang untuk merokok di kawasan areal kampus atau Untak. Nah, di saat masuk ke sanksi kembali lagi tadi ada kucing-kucingan. Dan arti kata masih ada teman-teman yang masih ngotot. Tapi sebagian besar yang kami baca belakang ini pun, itu boleh dibilang hanya 5% mereka yang masih sembunyi-sembunyi. Tapi selebihnya tidak melaksanakan itu. Memang sanksi kalau di Perda yang ada itu kan sampaikan 250.000 secara nominal gitu ya. Tapi kalau di kami memang belum ada angka itu. Tetapi secara tidak langsung sindiran dari teman-teman itu sudah mempengaruhi secara psikis. Apalagi mohon maaf ibu-ibu yang agak bawel memang. Dan selalu mengingatkan. Kalau mahasiswa, teman-teman dosen berani untuk langsung ngambil rokoknya, berani. Karena kan bagaimanapun juga secara kondisi mahasiswa relatif ya, artinya ada dosen masih lebih punya wewenang untuk memberikan pembelajaran termasuk etika. Jadi kalau mahasiswa baru itu biasanya mereka datang misalnya lagi ngerokok, dosen di antara kami ada yang berani untuk ngambil rokoknya atau paling nggak mas tolong dimatikan. Itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan ya. Iya. Jadi sudah ada kesadaran tersendiri begitu ya, Pak Slamet ya. Iya betul. Berarti benar-benar memang kawasan yang harus steril tanpa rokok begitu ya di daerah Untak. Baik, saya mau bergeser terlebih dahulu ini ke Dr. Arif. Halo, Dokter. Halo. Iya, Dokter. Baik. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Slamet kalau di Untak rupanya sudah memberlakukan KTR ini, Dok. Kawasan tanpa rokok atau bisa dikatakan sudah steril dari asap rokok. Tapi seperti yang tadi sudah saya informasikan, ternyata vape atau vape ini juga termasuk ke dalam hal yang dilanggar. Maksudnya dilarang gitu maksudnya ya. Dilarang untuk berada di KTR tersebut ya, kawasan tanpa rokok. Nah, menurut dokter, vape ini apakah sama perlakuannya dengan rokok konvensional? Maksudnya ingredientnya ataupun bahan-bahannya itu sama, tidak ada perbedaan gitu dok. Tapi ditahan dulu ya dok ya, jangan dijawab dulu, karena kita mau break dulu ini. Jadi simak dulu pertanyaan jawabannya. Oke, baik sahabat-saudara, maksud saya smart listener, Anda masih bergabung bersama kami ya di Indonesia. Jadi Dokter Arif dipancing dulu ya. Ini. Iya, dipancing dulu nih ya Dokter Arif biar menyiapkan jawabannya dulu. Ingin mencolot jawab. Ditahan dulu dok. Baik, masih listener Anda masih bergabung bersama kami. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda.
Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Smart FM bersama Unumed mempersembahkan webinar serba-serbi akreditasi. Dapatkan informasi penting bagi rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan mengembangkan bisnisnya dengan mendapatkan akreditasi plus network luas untuk kemajuan bisnis Anda. Ikuti webinar bersama Unumed dengan tema serba-serbi akreditasi klinik pada hari Rabu 14 September 2022 mulai pukul 1 siang. Menghadirkan keynote speaker Sartono SKM MPH, Hendrik Albertson, founder Unumed, Amita Bahar, Handi Feryandi, dan Nardi Mardiana. Pendaftaran gratis. Hubungi Dira di 0815 9254 062 atau Anggi di 0813 1916 0206. Segera daftarkan diri Anda dalam webinar bersama Unumed dan dapatkan banyak hadiah menarik. Smart FM, part of KG Radio Network. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM. Business and inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration. Part of the KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Baik, terima kasih untuk Anda Smart Listener yang masih bersama kami, khususnya untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Anda bisa melihat acara kami ini secara live ya, di live streaming di www.radiosmartfm.com atau juga bisa Anda klik di Facebook Smart FM, Jux Musik, atau di YouTube Smart FM Jakarta. Kami masih ada di Indonesia Sepekan bersama dengan 3 narasumber kami. Masih ada Dr. Selamat Riyadi, MSI AKCA, pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 45 Surabaya atau UNTAK Surabaya. Kemudian juga ada Dr. Arif Bahtiar, SPPK, dokter spesialis paru dari ID Surabaya. Baik, tadi saya sudah menggantungkan pertanyaan ya untuk Dr. Arif Bahtiar. Selamat pagi, Dr. Arif. Ya, pagi, Mbak Sari. Baik, Dok. Mungkin bisa dijawab kali ini nih mengenai tadi vape atau vape itu tadi rokok elektrik katanya lebih aman, tapi kok ternyata masuk juga dalam KTR tersebut, dilarang juga untuk dipergunakan, maksudnya ikut dalam perda ini. Bagaimana menurut Anda, Dok? Sedikit kilas balik ya mengenai tujuan awalnya si pencipta vape ini ya. Dulu kalau nggak salah diciptakan vape ini tujuannya ingin mengurangi efek ketergantungan orang pada rokok konvensional karena karena diduga asapnya itu yang bikin masalah di paru. Namun sebenarnya kalau secara head to head kita masih belum bisa membandingkan secara lain antara vape dengan rokok konvensional. Kita ingat rokok ini sejarahnya kan sejak Pak Columbus menemukan benua Amerika itu ya, tahun 1492 kalau nggak salah ya. Itu Pak Columbus ini menjumpai orang Indian menghisap daun yang dibakar, kok mereka kelihatannya enjoy. Dan saat itu mungkin saya membayangkan Pak Columbus itu ingin ikut mencoba merasakan. Dan saya yakin pasti pada saat itu, pada hari itu Pak Columbus juga batuk-batuk untuk awalnya ya, karena pertama kali menghisap
asap dari daun tobacco itu ya. Dan dirasa kok makin lama makin enak. Akhirnya Pak Columbus merasa ini bisa jadi komoditi sepertinya. Dibawa kembali ke Spanyol dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia seiring dengan ekspansi Spanyol, kemudian Portugis dan yang lain-lain ke seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Dan sampai membuat salah satu tembakau di Indonesia menjadi salah satu tembakau terbaik di dunia gitu katanya ya. Ya. Tapi jadi artinya daun tembakau ini sudah paling enggak dunia sudah mengenal secara lebih luas paling enggak sejak 1492, berarti kurang lebih sudah sekitar 800 tahun gitu ya. Jadi artinya penelitian tentang rokok juga sudah lama. Sedangkan vape kan terhitung baru ya, baru mungkin pada awal baru 90-an kalau nggak salah ya. Betul. Jadi mungkin mentok baru berusia antara 20 hingga 30 tahun. Jadi kita juga belum bisa menyimpulkan jangka panjangnya. Sedangkan vape sendiri mungkin baru marak ya di dunia itu ya, baru mungkin sekitar 5-10 tahun terakhir lah seperti itu. Tapi ada suatu penelitian pada tikus ya yang dilakukan di UGM, yang saya tahu di UGM sama di Lampung. Jadi di Unila sama di UGM itu mereka membandingkan salah satunya membandingkan antara tikus yang tidak dikasih apa-apa sama yang dikasih vape, dikasih asap apa uap dari vape. Satunya lagi penelitian yang lain membandingkan tikus yang dikasih asap rokok konvensional sama uap dari vape. Kalau vape kan uap ya, bukan asap. Kalau rokok kan asap. Nah, itu ternyata pada tikus yang diteliti saat diperiksa di bedah parunya, ternyata pada bagian parunya sama-sama mengalami suatu proses keradangan. Itu jadi artinya kedua-duanya sama-sama memberikan efek akibat keradangan atau bahasa medisnya suatu inflamasi. Itu masih jangka pendek, belum jangka panjang. Dan satu lagi bahwa yang ada di vape itu semata-mata bukan hanya masalah nikotin, tapi kan juga ada zat pembawa yang lain ya. Zat pembawanya yang lain itu yang digunakan untuk menguapkan ya. Nah, itu bukan hanya sebatas cairan nikotinnya saja. Dan itu jangka panjang masih belum bisa disimpulkan, walaupun jangka pendek pada tikus dikatakan sama-sama memberikan efek keradangan yang luas pada paru tikus yang mendapatkannya. Demikian. Oke, jadi intinya hasilnya sama gitu ya dok ya, untuk efek sampingnya ini sama ya. Ya, mungkin Mbak Sally atau mungkin Pak Slamet pernah melihat orang-orang yang dulu penggemar vape itu mengumpulkan, ayo kita sama-sama foto rame-rame, kita buktikan paru kita nggak apa-apa. Dan memang mungkin 98% paru-paru yang difoto pada mereka pengguna vape pasti bagus semua, nggak ada yang jelek. Karena apa? Ya karena efeknya jangka pendek Mas ya. Kita tahu rokok itu sama saja, orang yang baru merokok, coba difoto orang yang baru mungkin 1 tahun 2 tahun merokok selama dia tidak ada memiliki penyakit yang lain, ya mungkin parunya masih normal. Tapi setelah sekian lama, apalagi setelah di atas 20 tahun merokok, baru efek itu dirasakan. Oleh sebab itu efek rokok hampir jarang kita jumpai pada mereka yang usia muda. Karena masih mengalami kompensasi, sel-sel parunya yang rusak itu masih sedikit dan paru masih belum tampak kerusakan secara luas. Tapi setelah di atas 20 tahun penggunaan rokok, ya itu baru tampak kerusakan parunya. Jadi saya ngomong dari sisi paru saja. Kalau kita lihat data dari salah satu 10 penyakit terbanyak yang menghabiskan dana BPJS yang kita tahu, itu 3 diantaranya adalah 1 jantung, ya, jantung, kemudian kanker di mana salah satu kanker yang banyak adalah kanker paru, kemudian yang berikutnya adalah stroke. Nah, di mana ketiga penyakit ini sangat erat kaitannya dengan asap rokok. Mengenai kaitan 3 penyakit ini terhadap vape itu terus terang kita masih belum bisa menyimpulkan, karena apakah masih jangka pendek, vape masih baru dan orang-orang yang menggunakan vape masih ya mungkin masih beberapa tahun saja, padahal kita tahu efek rokok baru bisa didapat atau diteliti diketahui setelah di atas 20 tahun paling enggak efek rokoknya. Oke, baik. Jadi itu ibaratnya efek klimaksnya ketika beliau sudah, maksudnya si perokok ini sudah mengalami usia lanjut begitu ya, atau usia dewasa begitu ya, Dr. Aris ya. Baik. Lalu untuk ini dok, masalah perokok pasif dok, bagaimana kok bisa hanya dengan menghisap saja kok, padahal dia tidak merokok, tapi kok bisa efeknya juga sangat membahayakan untuk yang berada di sebelah yang sedang merokok ini dok? Oke, maaf, suara saya sudah terdengar agak jelas? Dengar. Jelas dok, jelas. Ya. Jadi begini, saat rokok itu dibakar dan dihisap itu ada
istilahnya ada asap primer yang dihisap oleh perokok langsung dari batang rokoknya, kemudian ada asap sekunder yang menyebar ya, yang dari ujung yang terbakar itu. Nah itu, nah yang dihisap oleh perokok pasif sebagian besar adalah yaitu tadi rokok ya asap rokok yang terbakar atau dari sisa asap rokok yang dihembuskan kembali dari seorang perokok. Nah itu nggak ada bedanya walaupun memang tetap risiko terbesar ada di si perokok aktifnya, si perokoknya sendiri. Tapi mengenai kans untuk terkena efek rokok jangka panjang sama saja, tetap memiliki efek untuk terkena bagi si perokok pasif. Saya lebih senang bukan menyebut perokok pasif ya. Kalau perokok pasif itu mungkin seolah-olah seperti menikmati asap rokoknya walaupun tidak syarat. Tapi kalau saya dulu diajari oleh guru saya itu Prof. Benyamin, beliau lebih suka menyebut sebagai forced smoker atau perokok yang dipaksa. Oh, perokok yang dipaksa, aduh. Iya, dipaksa kan asapnya. Setuju, iya. Kalau perokok pasif itu menikmati tapi nggak secara langsung. Nah, ini kita nggak suka kan sebenarnya. Berarti nggak ada pilihan ya dok ya? Nggak ada pilihan. Indonesia begitu ya, walaupun nggak masalah. Satu lagi ya Pak Slamet ya, Bu Sali. Di negara kita itu mungkin orang kita terlalu sopan ya, sehingga yang sungkan itu justru yang tidak merokok. Iya betul. Yang sungkan yang tidak merokok. Yang malah pekeuh yang mau ngomong Pak jangan merokok gitu kayak yang nggak merokok ya Pak ya. Iya, lebih banyak kita yang benar-benar nggak suka asap rokok malah cenderung menghindar sendiri. Iya. Oke. Nah itu untuk efeknya ini apakah satu ruangan begitu bisa terkena begitu dok? Atau mungkin hanya bersebelahan saja? Otomatis kalau dia misalnya pindah ke sebelah, maksudnya tempat duduk di sini, tapi lalu pindah ke agak ke sana, apakah tetap juga kena juga dok untuk ya, prinsipnya asapnya ini? Prinsipnya semakin dekat dengan tempat pajanan ya risikonya semakin dekat dan semakin lama ya terpajan itu risikonya semakin tinggi. Memang kalau di tempat terbuka potensi untuk terpajan itu relatif lebih kecil memang karena karena langsung asap maupun uapnya itu banyak menyebar. Tetap kita terpajan tapi yang kita terima tetap lebih sedikit daripada di ruang tertutup maupun dalam jangka waktu yang lama. Oke. Yang membahayakan lagi kalau misalnya di kendaraan umum ya dok ya? Iya betul. Iya kan, dengan asiknya tapi kan di sebelah kan tidak bisa menikmati gitu kan, mau ngomong juga nggak enak. Mau geser nggak bisa. Iya itu dia, waduh stuck dia benar dikatakan sama dokter Ari tadi, jadi dipaksa untuk merokok. Baik, lalu efeknya dok, nah ini untuk perokok pasif atau perokok yang dipaksa ini dok, apa dok? Apakah sama seperti yang perokok asli ini tadi? Sama, hanya memang prosentasenya lebih kecil, tapi sama, efeknya sama. Maksudnya kemungkinan sakit yang ditimbulkan tetap sama, walaupun prosentasenya lebih kecil daripada mereka yang benar-benar perokok atau perokok aktifnya sendiri. Itu apakah nanti juga akan seperti tadi, suatu saat nanti baru maksudnya baru kelihatan efeknya atau pada saat itu juga? Iya Kak. Kalau efek jangka pendek biasanya kalau mereka yang belum pernah terpajang mesti akan batuk-batuk iritasi ringan, tapi jangka panjangnya sama. Biasanya setelah sekian lama baru terkena efeknya. Kalau saya sendiri saya kebetulan di paru itu bagi penderita kanker paru pada wanita itu hampir sebagian besar suaminya perokok. Kayak perokok. Okay. Satu lagi idiom yang unik idiom yang unik yang menjadi pembelaan kaum penghisap ini ya. Sempat bilang, dok bukannya daging yang diasap itu lebih awet daripada daging yang nggak diasap, gitu ya. Ikan yang diasap bukannya lebih awet daripada ikan yang nggak diasap. Gitu. Tapi jawabannya. Iya, apa dok? Ikan yang diasap maupun daging yang diasap itu jauh lebih awet karena mereka sebelumnya sudah mati duluan. Kalau sapi yang masih hidup atau kambing yang masih hidup, ikan yang masih hidup nggak bakal mau diasap. Iya betul. Apalagi manusia ya. Iya, jadi belum sempat awet sudah mati duluan. Iya. Makanya mau diasap. Oke, baik. Kalimat yang menyenangkan, dok. Oke, baik. Ini rupanya tadi Pak Fixer sudah bergabung bersama kami ini. Halo Pak Fixer, kita undang Pak Fixer. Tadi kayaknya sudah bergabung tapi kayaknya keluar lagi. Kita tunggu lagi. Sudah join lagi mungkin Pak Fixer?
Oh belum, oke kita masih menunggu ya untuk Pak Fixer yang baru join, mungkin lagi ngatur sinyal atau bagaimana ya. Baik, lah untuk ibu hamil nih dok, ini kan katanya juga tidak boleh ya dekat-dekat sama perokok asli, maksudnya dia jangan sampai dipaksa untuk merokok. Apa itu juga ada efeknya ke janin dok atau ke ini anak yang dikandung? Jadi gini memang ya. Paling nggak orang hamil kan 9 bulan ya, pajanannya 9 bulan ya, kira-kira seperti itu lah. Merokok itu tidak semata-mata nanti efeknya langsung ke paru, tidak. Tapi salah satunya adalah ke kualitas pembuluh darah maupun saluran-saluran yang ada dalam tubuh. Jadi bukan hanya di paru saja ya, paru secara langsung dia. Tapi kualitas pembuluh darah ini yang akan turun jika semakin lama terpajan asap rokok. Nah, yang dikhawatirkan pada ibu yang hamil karena kualitas pembuluh darah maupun saluran-saluran untuk memberikan nutrisi pada janin juga ikut terganggu. Lah itu yang dikhawatirkan. Jadi artinya nanti nutrisi dan suplemen yang harus diberikan dari ibu kepada janin itu bisa terganggu, untuk akhirnya tidak semulus pada orang yang normal. Nah, itu yang membuat efek-efek pada janin. Ya. Bahkan mungkin efek ini sudah muncul sebelum janin itu terbentuk. Artinya kan si ibu kan pasti sudah terpajan sejak lama. Ya. Jadi sebelum janin ini terbentuk, kualitas pembuluh darah di entah di rahim apa itu akan berkurang sehingga nanti pertumbuhan bisa mengganggu pertumbuhan janin itu sendiri. Oke, baik. Jadi apa-apa rokok itu tetap memang ada manfaatnya ya, karena memang ada efek positifnya nikotin ada ya, tapi tetap efek negatifnya jauh lebih banyak daripada efek positifnya. Oke, baik. Mohon maaf, saya salah. Dok, kalau gitu ada efek positifnya, jangan-jangan positifnya buat alasan untuk merokok, dok. Nah, iya bisa jadi. Karena memang ya nikotin itu efeknya bisa itu membuat orang kondisi terjaga. Memang namanya alasan orang-orang terutama yang kerja malam hari yang dia perlu awas apa itu dengan menghisap rokok atau pakai nikotin itu bisa membuat lebih awas memang. Bisa membuat lebih awas. Oke. Ibaratnya kalau misalnya minum kopi aja sebenarnya nggak bisa ya dok ya, nggak bisa bikin terjaga ya. Tapi kalau rokok malah bisa bikin terjaga ya. Kita mereka menjadi alasan dikombinasi kopi dengan rokok gitu ya. Kalau saya Kasali malah berpikir ya itu larinya ke kopi saja. Oke. Iya benar. Larinya ke kopi saja kalau ingin terjaga. Lebih sehat. Tapi banyak efek positifnya ya menurut laporan-laporan penelitian ya Pak. Iya. Asalkan jangan pakai gula, ya. Gulanya tuh. Betul. Saya itu dok, without sugar. Oke. Baik, kalau rupanya ini Pak Fixer sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Fixer. Halo Pak Fixer. Masih mute Pak. Mungkin dibuka ya mute-nya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Maaf baru bergabung nih. Ya, pagi Pak Fixer. Pagi Pak Arif, Pak Slamet. Ya, pagi Bapak. Iya, salam sehat Pak. Salam sehat. Oke, baik. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih Pak mengenai KTR, kawasan tanpa rokok, kemudian juga mengenai efek dari vape atau juga efek dari rokok konvensional ya, bersama dengan Dr. Arif juga dengan Pak Slamet. Nah ini saya mau ngobrol nih sama yang membuat atau dari Pemkot Surabaya ya, yang menjadikan KTR ataupun kawasan tanpa rokok ini sudah mulai diberlakukan di Surabaya ya. Nah kira-kira apa Pak yang melatar belakangi pembuatan perda tentang KTR ini Pak? Tapi ditahan dulu ya Pak, jangan dijawab dulu. Karena kita mau break dulu Pak. Disimpan dulu jawabannya. Tenang Pak, Kak Seli suka nahan soalnya. Iya, biar greget gitu ya, biar gemes Pak. Kita aja nggak langsung jawab. Oke, baik, Sobat Seru-Seru kembali, kami akan break sebentar, tapi jangan kemana-mana, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Fixer ya berkaitan dengan perda kawasan tanpa rokok di Kota Surabaya. Oke, kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya.
Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitu lah, dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun itu kurang. Nah problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Dan baik, selamat siang. Smart listener, Anda masih bersama kami di Indonesia Sepekan. Kita live ya di 10 kota Smart FM Network di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Yang sudah berkumpul pagi hari ini ada Bapak Muhammad Fixer, Kepala Diskominfo Surabaya. Kemudian juga ada Dr. Slamet Riyadi, MSI AKCA, Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Juga Dr. Arif Bakhtiar, SPPK, Dokter Spesialis Paru dari ID Surabaya. Baik, saat ini saya mau ngobrol sama Pak Fixer nih yang belum ditanya-tanya dari tadi ya. Yang ditunggu-tunggu. Baik, selamat pagi Pak Fixer. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Pak Fixer, mungkin bisa dijelaskan kepada kami Pak, apa yang melatar belakangi diadakannya atau dibuatnya perda mengenai KTR ini Pak, atau kawasan tanpa rokok. Silakan Pak.
Jadi sebenarnya sebelum saya sampaikan latar belakang, Perda ini sudah lama ya, sejak tahun 2019 Perda ini dibuat ya, dan inisiatif Perda ini memang dari Dinas Kesehatan untuk bagaimana sebenarnya intinya tuh memberikan kesempatan ya, berlaku adil lah untuk hidup sehat lah, kalau secara global begitu ya, atau disiplin di dalam merokok gitu ya. Nah, namun dari 2019 itu ya jujur aja sosialisasinya terus saja ya. Baru kemarin ya itu efektifnya Perwali sudah dibuat, yang mana di Surabaya berlaku tanggal 1 Juni ya kemarin. Jadi ketika mulai pemberlakuan Perda itu dengan dasar Perwali, maka memang sampai saat ini pemerintah kota itu kan ada sanksi seperti sanksi administrasi, sanksi sosial gitu kan. Jadi sanksi administrasi itu berupa denda sampai 250.000 lah. Terus ada sanksi sosial. Dan lebih dengan Perda itu maka kemudian usaha-usaha, tempat usaha harus ada menyiapkan areal-areal lokasi khusus ya untuk para perokok ini. Nah, kalau sampai memang mereka tidak menyiapkan area lokasi khusus untuk merokok, itu perizinannya itu bisa dievaluasi ya. Kesatuan dari perizinan yang ketika mereka dikeluarkan. Kembali lagi memang perlu ketegasan ya. Jujur saja di kami di pemerintah kota ini kita masih melakukan sosialisasi. Jadi sampai kapan sebenarnya ya? Kan sebenarnya kan yang ditanyakan tuh eksekusi dari Perda ini kapan sih? Nah, itu kan yang menjadi banyak pertanyaan semua pihak. Banyak membuat Perda, Perwali, tapi kita sendiri tidak tegas. Ya. Jadi khusus untuk di pemerintah kota kita udah mulai nih di lingkungan ASN di OPD itu nggak bisa lagi tuh dia merokok di dalam ruangan tertutup atau di kantor di area yang itu pasti denda ya, didenda. Artinya begini, ketika ada itu tidak disiapkan maka kepala dinasnya, kepala OPD-nya yang kemudian mendapatkan teguran. Jadi kemudian kita lebih disiplin dulu nih di lingkungan pemerintah kota. Kami, contoh, saya ini kebetulan bergaul dengan teman-teman wartawan nih, wartawan banyak banget di tempat saya. Awalnya, ya merokok itu kan sesuatu bagi wartawan itu hal yang membatasi lah kira-kira. Nah sekarang mereka sudah tidak diperkenankan merokok ya di dalam ruangan apalagi atau di dalam gedung. Nah, dan saya sendiri itu sudah menerapkan, kami ke wartawan masih sosial lah, sanksi sosial. Jadi kalau wartawan yang merokok, ya di antara mereka itu kemudian kita memberi mereka sanksi sosial bersih-bersih. Jadi ini saya mau mulai, kalau nggak begitu ya ini saya harus menceritakan untuk di lingkungan saya lah dulu. Jadi ya bersih apa? Ya saya buka ya, bersihkan kamar mandinya mereka itu. Di kita kan ada cleaning service itu kan. Kemudian ada wartawan yang kedapatan itu ya sudah melakukan pembersihan kamar mandi ya. Dan itu kemudian ada yang coba-coba tapi karena sanksi itu kita kalau tidak dia denda 250 ya dia pilih untuk bersihkan kamar mandi. Efektif banget di tempat saya, kemudian wartawan ini tidak sembarang lagi merokok. Tertib ya, lebih rapi. Terus bagaimana dengan lingkungan OPD lain atau secara global kota ini ya. Jadi memang kemudian kita minta tolong semua yang bisa menindak ini kan tidak bisa Satpol PP, tapi kalau di kita tuh ada penyidik PPNS ya, penyidik. Jadi dari penyidik ini yang kemudian dia melakukan patroli ya, melakukan keliling. Jadi kalau ada yang merokok sembarang tempat, itu pasti langsung diberikan sanksi administrasi ya yang dilakukan oleh penyidik. Jadi tidak bisa memang kemudian dari Dinkes atau dari semua pegawai Dinkes begitu atau semua Satpol PP yang kemudian bisa melakukan tindak ya terhadap pelanggaran Perda ini, tidak bisa.
Begitu ya Mbak. Bu Sel. Halo? Iya, kok menghilang Bu Seli? Oh iya. Bu Seli ya. Masih mute, Mbak Sali. Sekarang saya menghilang ya Pak ya tadi ya. Tadi Pak Victor menghilang, sekarang saya menghilang. Tadi bukan ghosting kan? Dilanjutkan lagi. Baik, monggo Pak Victor dilanjutkan lagi. Iya. Mengenai yang ada di Surabaya. Jadi untuk melakukan tindakan atau penegakan perda terhadap ini, itu tidak bisa semua anggota Satpol PP, ya. Bisa. Mereka yang sudah dibekali dengan penyidik, ya. Artinya ada, namanya kita ada penyidik pegawai negeri sipil, ya, yang memang dia diberikan kewenangan, punya hak untuk melakukan tindak, ya. Memang di kita terbatas jumlah penyidik ini, tetapi caranya adalah setiap patroli berkelompok begitu, itu ada satu yang kemudian kita sisipi untuk melakukan patroli di kawasan-kawasan publik yang memang ramai, yang memang tidak boleh gitu ya. Di situ dilakukan aktivitas merokok lah, kira-kira begitu. Jadi kita juga sudah memberikan semacam sosialisasi kepada pemilik-pemilik usaha ya. Itu betul-betul. Jadi kita tidak langsung kepada orangnya juga langsung. Jadi di restoran itu atau di tempat itu ada, kemudian dalam ruangan tertutup kan di dalam itu kan sudah mengatur. Jadi ketika dia ada pengunjung yang kemudian merokok di tempatnya dia, itu usahanya juga kemudian kita tegur, ya. Sampai saat ini kita belum bisa menampilkan, saya juga belum dapat. Jadi dari kemarin saya coba minta ke Satpol PP, Dinkes, berapa sih banyak yang sudah kita lakukan tindak begitu ya, tindak terhadap penegakan perda ini, kemudian dari sisi material ya berupa denda 250.000-an itu berapa sih nilai yang ya, kemudian yang pekerja sosial sudah berapa banyak ya. Kalau saya ambil konsep ya, kalau untuk seperti perda-perda ya, yang cukup memang seperti COVID kemarin, agak sedikit bergeser ya, tapi kalau COVID kemarin kita melakukan terapan PPKM dan segala macam itu ya, itu betul-betul kita tegas di bawah ya. Dan kita lebih memilih untuk memberikan tindakan sosial daripada tindakan materi ya, berupa denda uang gitu loh. Jadi kalau untuk tingkat kota yang kita siapkan konsep untuk tindakan sosial itu ya dia bersih kota, atau kemudian memberi makan orang ODJ ya yang ada di kita di Liponsos gitu loh. Dan sangat efektif banget itu. Kami lihat beberapa kali perda yang kemudian kita lebih mengarah kepada sosial, tindakan sosial, dia benar-benar kapok gitu loh. Dan kapoknya itu bukan terus kemudian membenci, tidak. Dia ada perilaku, kemudian ada kesadaran gitu kan. Di samping itu dia juga kita ajar untuk kasih makan ODJ yang ada di itu sudah sesuatu ya bagi mereka. Begitu ya, Mbak. Oke, jadi efek jerahnya ngena gitu ya, Pak Victor ya? Saya kira yang paling kena itu ya pekerja sosial itu ya. Iya. Karena kalau yang punya uang, dia bayarnya gampang. Bisa aja, iya benar. Dia bayar selesai gitu, urusan dia lagi. Nah, terus kemudian nggak punya uang, kita harus berdebat dan segala macam deh. Iya. Tapi kemudian ada pilihan kerja ini dia memilih. Karena kita setelah beritahu memang dia salah, dia biasanya orang akhirnya kerja sosial saja ya kan. Kita dikira sapu apa begitu yang sederhana. Ketika orang yang tidak biasa ketemu harus melakukan masuk di ODJ lingkungan itu, ketemu dengan kita yang itu sesuatu banget. Sesuatu banget. Iya, karena seperti dulu agak beda ya, mungkin agak geser. Dulu seperti COVID kita bilang wisata malam. Mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan saat itu kumpulkan, kita bawa keliling itu malam hari itu. Mereka
atau kemudian kita bawa mereka melihat makam yang banyak yang dimakamkan itu, yang meninggal dunia itu loh. Atau itu. Kita kasih tunjuk mereka. Itu langsung betul-betul menimbulkan kesadaran. Nah, seperti Oke. Pantesan sekarang orang Surabaya disuruh cepat masker aja nggak mau, Pak Fixer. Pakai masker terus setiap itu saat. ada Pak Dokter Arif itu kan strateginya. Saya kira-kira begitulah. Memang harus kita lakukan begitu. Betul. Orang agak kejam sih, sebenarnya nggak kejam juga sih. Tapi ya beda dengan perda ini ya. Perda merokok ini jujur aja ini kita juga konsultasi terus dengan Dinas Kesehatan. Ini kita harus tegas ini. Publik udah tahu ya kan. Kembali lagi ketika semua sudah tahu ya, konsistensi dari kami aparat ini harus tegas. Jadi banyak media yang bertanya mengikuti progres dari perda ini sampai berapa sih yang sudah diberikan sanksi. Kemudian kami dorong terus ya, dari kami Kominfo kemudian komunikasikan dengan Satpol PP, dengan Dinkes, dan memang kekurangan dari kita, mungkin menurut kita sudah banyak sosialisasi, tapi kan tidak semua orang itu membaca media, semua orang itu tahu, kan? Betul. Kemudian sosialisasi ini terus kita lakukan lah, Bu. Ya, betul sekali. Baik. Lalu untuk ini tadi Pak Fixer, kan tadi beberapa restoran-restoran sudah memberlakukan KTR ya, ataupun kawasan tanpa rokok ya. Jadi kalau mau merokok ada tempatnya tersendiri. Tapi kalau untuk yang di tempat terbuka seperti di taman begitu, apakah juga disediakan tempat khusus begitu, Pak Fixer? Kalau di taman, saya kira tidak, kita berikan asbak ya. Kalau di Surabaya, di taman-taman kalau keliling itu ada semacam kita berikan tempat, bukan asbak tapi bak sampah yang kemudian ada untuk rokok gitu ya. Itu menjadi orang berkumpul untuk merokok. Dia walaupun di tempat terbuka bukan berarti terus kemudian jalan merokok bebas. Petugas yang ada di ruang publik ya, karena memang di Surabaya itu kan di tempat ruang publik itu pasti ada linmas, ada linmas itu ya, ada Satpol PP, ada Dishub atau petugas yang kemudian petugas LH ya yang ada di lokasi-lokasi tempatnya ruang publik. Pasti mengingatkan. Jadi bila ada yang sambil merokok jalan, itu pasti langsung didatangi, diingatkan, disarankan untuk merokok di tempat yang kemudian ada asbak atau sampah yang ada asbak. Itu pasti. Jadi, karena kalau dia tidak mengingatkan, dia yang ditegur. Ya, seperti itulah kira-kira. Di ruang beberapa publik memang kita kan ada, selain ada CCTV yang dikontrol oleh, jadi kalau saya bilang ya, teman-teman itu ada yang namanya di kita itu ada korlap ya, koordinator. Dia tuh mengecek yang di bawah, seperti yang di taman, jadi ada koordinator taman utara, terbagi banyak. Kita sudah ingatkan dan itu komitmen, pasti ditegur itu, bukan ditegur ya, diingatkan untuk supaya tidak merokok bebas begitu di ruang publik. Oke, baik. Jadi tetap ada pengawasnya begitu ya, Pak Fixer ya. Baik. Smart Listener, kita akan break dulu dan nanti kita akan lanjut lagi sampai jam 11 siang. Kita masih ngobrol mengenai Surabaya yang bebas asap rokok ya. Anda tetap di sini bersama kami di Indonesia Sepekan dan saya akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM.
the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya. Pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9 Akhir Pekan. Saya Audrey Juwana dalam Jurnal 9 Akhir Pekan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan peranan perempuan yang sangat penting baik dalam ekonomi rumah tangga maupun di dalam perekonomian nasional. Sri Mulyani mengatakan meskipun disibukkan dengan berbagai pekerjaan rumah tangga, namun perempuan juga dapat turut berpartisipasi dalam perekonomian melalui UMKM. Diketahui peran perempuan dalam UMKM sangat dominan di mana dari total 65,5 juta UMKM, peran perempuan menduduki 65%. Selain itu, mayoritas UMKM perempuan bergerak dalam bidang makanan dan juga pakaian. Oleh karena itu, peranan pemerintah di dalam memperkuat UMKM di Indonesia itu dilakukan melalui berbagai instrumen. Kalau nanti dari Kementerian Koperasi dan UMKM menyampaikan berbagai program-program yang ada di Kementerian Koperasi, itu adalah baru sebagian saja. Meskipun itu adalah penting, pemberdayaan dan kehadiran negara untuk memperkuat dan mengempower UMKM, dan di dalam UMKM itu mayoritas didominasi oleh pemilik dan pelaku perempuan sangat banyak. Kalau saya sebagai Menteri Keuangan bisa menyampaikan satu, dari sisi perpajakan, UMKM itu diberi pemihakan. Dari mulai mereka diberikan pembebasan pajak sampai 4,5 miliar omsetnya tidak perlu membayar pajak, hingga pajak final yang sangat kecil. Sri Mulyani menambahkan kemudian yang kedua, instansi di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki berbagai pusat pemberdayaan UMKM di kantor wilayahnya. Selain itu, dari sisi belanja negara, Sri Mulyani juga mengatakan banyak belanja negara untuk menggerakkan perekonomian melalui kegiatan procurement untuk usaha kecil menengah. Anda tengah menyimak Jurnal 9 Akhir Pekan dari Radio Smart FM. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 sebesar 5,3%. Presiden menyampaikan angka pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, Jokowi menyebutkan pemerintah akan terus mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dalam 8 tahun terakhir kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat. Ekonomi hijau terus didorong. Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan dekakorn baru kelas dunia di masa depan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengatakan dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, manajemen kebijakan fiskal harus dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi resiko dan gejolak di masa depan.
Sementara itu terkait inflasi, Presiden menyampaikan bahwa inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3%. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Demikian tim pemberitaan Smart FM Network. Demikian Jurnal 9 akhir pekan. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Baik, terima kasih untuk Anda, Smart Listener yang masih bergabung bersama kami, baik yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Kita masih ada di Indonesia Sepekan dan masih membahas mengenai menuju Surabaya sehat tanpa asap rokok. Bersama dengan 3 narasumber kami, masih ada Bapak Muhammad Fixer, Kepala Diskominfo Surabaya. Kemudian juga ada Dr. Slamet Riyadi, MSIAK CA, Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya, dan juga Dr. Arif Bahtiar, SPPK, Dokter Spesialis Paru dari ID Surabaya. Tadi sudah ngobrol panjang lebar kurang lebih bersama dengan Pak Fixer ya, mengenai kebijakan publik tentang Perda ini ya, khususnya mengenai tempat-tempat mana saja yang diharuskan. Tadi ada di restoran, diberlakukan tempat kawasan tanpa rokok, dan juga sanksi ataupun denda yang diberlakukan. Ada harus membayar sekitar kurang lebih Rp250.000, tapi juga ada sanksi sosial. Cuma saya mau bertanya lagi nih ke Pak Fixer. Halo Pak Fixer. Ya. Iya, baik Pak Fixer. Tadi kan Pak Fixer mengatakan kalau langsung diberi sanksi ataupun denda begitu ya, baik yang berupa material, membayar uang sebesar Rp250.000 ataupun juga sanksi sosial. Tapi apakah kalau misalnya ketahuan pertama kali, apakah langsung diberikan sanksi atau ada peringatan terlebih dahulu Pak? Misalnya kena SP1 atau mungkin SP2 begitu Pak? Atau langsung kena sanksi aja deh, masukkan ke sanksi sosial begitu, atau sanksi harus membayar begitu Pak. Ini kan kemudian ini yang kembali ke ketegasan dari kami ya. Jadi Bu Seli, Perda 2019 ini sebenarnya melakukan perubahannya itu dari 2008. Perda kita itu kawasan tanpa merokok itu sudah di tahun 2008, lalu dilakukan perubahan-perubahan di 2019, terus ada perwali yang baru di 2022 yang lebih detik. Kemudian kami juga sudah sebenarnya diskusi banyak. Bicara rokok ini tidak hanya kemudian yang landasannya itu memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi ya, memenuhi dan bahaya asap rokok. Ini sebenarnya esensi dari perda ini ya, dari perwali ini. Tapi juga ada bisnis yang kemudian bergerak. Nah, kami juga kemarin diskusi itu juga dengan teman-teman dari dari Ikatan Tabako ya, tembakau ya. Dan kemudian dilihat juga perkembangan perda ini. Jadi kalau untuk masyarakat memang individu itu 250 pekerja sosial. Tapi bagi mereka yang punya tempat usaha, itu tuh kan sudah harus ada tempat di mana ada penunjuk ya. Penunjuk untuk bagi pelanggannya yang merokok itu memang harus disiapkan. Denda ya, pertama memang tegur lisan tahapannya gitu. Sampai kemudian penutupan sementara ya.
penutupan sementara usahanya atau denda 50 juta ya pada tahap terakhirnya ya pencabutan izin ya. Ya, jadi memang kemudian ditanya ini harus tindak langsung atau bagaimana ya, namanya perda lebih banyak kepada memberikan pengertian, sosialisasi gitu. Pada titiknya itu berulang-ulang di situ langsung baru diambil sikap ya. Sikap tegas tentunya. Jadi ini yang kemudian apa ya, untuk melakukan tindakan itu ini ekstra sabar ya teman-teman di lapangan. Nggak bisa ini seperti kalau kamu melanggar ini langsung pidana. Biasanya lebih proses edukasi ya. Tapi kemudian dengan perda kemarin sosialisasi, semua tempat usaha di Surabaya kemudian dipatuhi itu, apalagi di dalam perizinannya yang kemudian diajukan proses izin, atau biasanya kita itu kan ada perpanjang izin, maka kemudian ini dilampirkan sebagai tempat yang dulu tidak ada harus ada. Hanya sekedar mengatur individu, ini bukan melarang orang merokok, tapi mengatur bagaimana berperilaku merokok ya di tempat publik. Terus kemudian tidak hanya bicara orang per orang terhadap rokok dalam perda ini, tapi iklan itu pun juga diatur, ya kan? Jadi di tempat semua areal publik di Surabaya itu kemudian mereka pasang iklan. Kita tahu bahwa rokok ini untuk promonya besar banget. Jadi di mana saja yang penting dia punya promo itu laku. Nah, di perda ini mengatur kawasan-kawasan mana saja yang kemudian boleh ada iklan dan berapa banyak jaraknya. Memang ini lebih detail ya. Jadi bukan hanya kepada personal atau pelaku usaha, tapi pengusaha rokok pun sampai iklannya, ya promonya pun juga kita atur di dalam perda ini. Seperti itu. Oke, baik. Lalu untuk tempat-tempatnya sendiri, Pak Fixer, mungkin bisa disebutkan kepada kami, kecuali restoran dan juga kantor ya, otomatis kantor juga pasti akan memberlakukan tempat yang KTR ini ya, kawasan tanpa rokok. Apakah ada tempat lain, misalnya seperti angkutan umum atau mungkin seperti ada di taman, harus ada KTR-nya dan lain sebagainya? Bagaimana? Ya, kalau untuk angkutan umum sudah jelas sudah diperbolehkan ya, karena di dalam ada, saya lupa ya kalau saya harus baca perwalinya ya. Jadi ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan atau dikecualikan. Kalau di angkutan umum sudah jelas tidak boleh ya, karena kita bisa lihat tempat umum untuk transportasi itu kan tidak ada tempat untuk dia diberikan ruang merokok. Itu sudah memang tidak diperbolehkan. Tempat-tempat lain seperti hotel ya, usaha-usaha yang tadi Mbak Seli juga disebutkan, di taman pun juga kita juga memberikan tanda atau pemberitahuan areal di mana dia boleh merokok. Itu pun seperti itu ya. Jadi tidak semua ya. Saya harus lihat secara detail lagi perda itu atau perwali itu mana-mana saja ya, tapi saya tidak begitu tahu hari ini. Mungkin saya harus buka lagi gitu Mas Eli. Yang jelas ini tidak melarang orang merokok, tapi bagaimana mengatur perilaku orang merokok. Karena tadi, jadi kalau Mbak Seli tadi bilang apa sih landasan kemudian dasar yang menjadi dasar sampai kemudian latar belakangnya itu memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi melalui pengendalian bahaya asap rokok. Itu esensi dari adanya perda ini dan perwali yang kemarin dibuat. Jadi kemudian kita untuk supaya mereka tidak berperilaku sembarang, seperti itulah betul. Oke. Apakah dengan adanya perda ini lalu jadi berimbas juga ke tadi Pak, industri rokok Pak? Mungkin banyak yang mengeluh ini gara-gara adanya perda ini. Aduh, Pak Fixer bagaimana sih ada perda ini? Jadi apakah sudah ada keluhan-keluhan seperti itu, Pak?
kita kan ketika perda atau perwali ini kita bikin kan tidak ujuk-ujuk langsung kita buat semua, lalu kemudian kita lempar ke gitu kan. Pasti ada proses forum diskusi, proses sosialisasi dengan para pengusaha rokok ya. Proses itu sudah dilewati ya. Sampai nanti perwali itu jadi, itu pasti diskusi lagi bahkan dengan para akademisi ya. Kita pun juga itu pasti nggak bisa izin dengan Pak Dr. Slamet Riyadi ya kan. Ini kan pasti ada bisnisnya yang kemudian gitu. Jadi kita diskusi dengan kampus, kita diskusi. Memang tidak bisa semua kampus, tapi kan kemudian kampus-kampus itu bisa memberikan kajian akademis terkait dengan hal-hal ini. Jadi proses ini tidak serta-merta keluar ya, Mbak Shelly. Ada proses panjang yang sudah selesai. Bahkan selesai pun harus diskusi lagi. Rencana itu kan sebenarnya itu kan kalau kita lihat itu dari dari teman-teman dari tembakau ya, para petani itu pasti dia merasa ini ya. Jadi sebenarnya tidak ini. Bicara perda ini kan bukan perda baru. Isu ini bukan isu ya kan, sudah cukup lama. Kalaupun ada hal-hal yang kemudian protes, saya kira itu bagian dari demokrasi yang harus kemudian saya juga lihat. Tapi tidak boleh kemudian hak kesehatan orang lain terganggu juga. Ya, pemerintah hadir atur itu semua. Oke, baik. Jadi memang sudah dibicarakan terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum ada protes-protes tersebut begitu ya Pak Fixer ya. Proses panjang, kalau saya kasih bocoran, proses panjang perdebatan cukup luar biasa. Oke. Ya, jadi cukup sengit. Ya, sebelum jadi perwali yang baru itu ngeribet dari pengusaha tembakau ya, asosiasi ya, perusahaan itu kan diskusi. Terus kemudian dari sisi kajian akademis kita undang, terus dari ya, dari semua pihak lah kita duduk bersama untuk membuat satu perda ini. Kebiasaan dari pemerintah kota ketika membuat aturan, inisiatifnya itu apakah itu dari pemerintah kota maupun DPR itu pasti melibatkan publik, dalam hal ini dari akademisi dan kemudian dari masyarakat untuk bahas ini bersama-sama. Jadi kalau sudah jadi lalu dilempar ke publik, disosialisasi dan ada semacam diskusi kembali ya, bukan penolakan kalau saya bilang ya, kembali ya, atau restriksi yang biasa lah. Saya pikir kan tidak bisa semua orang itu harus dibuat puas dengan semua keputusan, tapi bagaimana kita juga harus adil lah gitu. Oke, jadi win-win solution begitu ya Pak Fixer ya, sama-sama enak begitu ya. Baik ya, listener, kita masih bakal ngobrol lebih banyak lagi bersama ketiga narasumber kami di Indonesia Sepekan. Tapi kita break dulu, kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Supaya badan sehat, harus makan makanan yang bergizi. Supaya pikiran dan hati juga sehat, harus dengarkan atau menyaksikan yang bisa menginspirasi. Yang datangnya dari hati. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui YouTube kanal Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan Anda menyaksikan dan mendengarkan setiap program kami, dan pastikan juga Anda subscribe kami di YouTube kanal Smart FM. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda
untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Baik, Smart Listener, kami masih menemani Anda di Indonesia Sepekan dan acara kami ini masih live di 10 kota Smart FM Network. Ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Dan Anda juga bisa menyaksikannya secara live streaming ya di www.radiosmartfm.com/network atau juga bisa melalui Facebook Smart FM, Jux Musik atau di YouTube Smart FM Jakarta. Masih bersama dengan 3 narasumber kami, kita masih membahas mengenai menuju Surabaya sehat tanpa asap rokok. Masih ada Bapak Muhammad Fixer, Kepala Diskominfo Surabaya, kemudian Dr. Slamet Riyadi, MSI AKCA, Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Untak Surabaya. Juga ada Dr. Arif Bakhtiar, SPPK, dokter spesialis paru dari ID Surabaya. Baik. Tadi kita udah ngobrol bersama Pak Fixer ya mengenai perda KTR atau kawasan tanpa rokok yang sudah mulai diberlakukan di Surabaya. Mungkin saya mau bergeser ke Pak Slamet nih. Halo, selamat pagi Pak Slamet. Pagi, Ibu. Tetap semangat dan sehat selalu. Selalu harus semangat dan sehat selalu. Iya. Tadi sudah Tadi sudah disinggung sedikit nih, saya bersama dengan Pak Fixer ya, Pak Slamet ya, mengenai ini sudah dibahas bersama dengan para pelaku industri, khususnya dari industri rokok ataupun juga tembakau. Tapi menurut Pak Slamet sendiri, kira-kira nanti akan berimbas tidak, akan mengurangi tidak untuk pelaksana kalau perda ini dilaksanakan, apakah akan mengurangi bisa kasarannya kalau bisa dikatakan pendapatan mereka begitu Pak? Kalau menurut Bapak sebagai pengamat kebijakan publik itu bagaimana Pak? Iya, baik. Kalau ditanya mengurangi pasti berimbas, pasti berimbas. Cuma yang perlu perhatikan adalah bijaklah dalam memanfaatkan imbas tadi. Saya setuju. Kata yang sangat indah yang saya rasakan juga tadi Pak Fisher, bukan menghentikan merokok tapi mengatur merokok gitu ya di tempat umum. Itu kalimat yang indah sekali bagi saya. Artinya tidak mengabaikan keinginan orang lain, tetapi mencoba untuk mengakomodir sehingga ada solusi yang harus dilakukan, konsekuensi yang harus dilakukan. Baik efek dari kebijakan yang dikeluarkan ini pasti berimbas dari sisi ekonomi. Tapi pastikan bahwa manfaatnya harus lebih besar dibandingkan dengan apa yang dikorbankan.
kalau misalnya di saat ada terjadi pembatasan lalu mengakibatkan pengurangan omset penjualan rokok misalnya, lalu berimbas tadi juga Pak Fisra sampaikan Pak petani tembakau, itu kan suatu aktivitas yang memang sebagai multiplier efeknya memang. Tetapi kan bukanlah satu-satunya rokok yang bisa menghidupi semuanya. Gitu. Nah, artinya saya sangat setuju dengan mengatur merokok itu. Sehingga apa? Tidak, saya setuju. Bagus sekali. Pemerintah Pemkot khusus Surabaya bukan menghentikan merokok, bukan bahasanya di situ. Tetapi mengatur. Artinya apa? Sangat peduli dengan keinginan masyarakat umumnya. Tapi ayo atur, gitu kan? Karena apa? Karena itu memberikan imbas kepada pihak lain. Memang kalau bisa berhentilah merokok, ya, goalnya di situ. Tapi kan tidak semua orang dikatakan seperti akan berhenti, malah terjadi lonjakan pasti itu. Lonjakan, penolakan, pasti banyak. Lalu dia menggiring semua pihak-pihak yang terlibat, yaitu stakeholder-nya dalam aktivitas rokok itu akan berdampak seperti itu. Nah, tetapi harapan dengan mengatur merokok itu diharapkan dia akan peduli akan kesehatan, dia mempelajarinya. Gitu. Tadi juga dari Pak Dr. Arif disampaikan, memang efeknya itu kan sekitar 20 tahunan kemudian, panjang memang. Tapi tahu-tahu belum sempat sembuh sudah berakhir gitu ya. Karena saking lamanya. Beda kalau sekarang kena sekarang langsung berimbas, itu mungkin akan lain lagi bahasanya. Ya, iklan-iklan yang disampaikan sampai foto-fotonya ada kanker segala macam ternyata tetap jalan itu. Artinya konsep rokok tetap jalan gitu loh. Tetap jalan. Oke. Baik, kembali lagi pada imbas pasti ada. Tadi sempat saya singgung di awal yaitu bahwa apalagi yang SKT, sigaret keliling tangan itu kan menggunakan tenaga linting itu kan sangat banyak. Artinya bahwa banyak masyarakat umum menggantungkan penghidupannya dari melinting rokok itu. Tapi bukanlah satu-satunya. Setidak-tidaknya dengan ada kebijakan lalu mulai ada penurunan omset rokok, maka bisa dialokasikan ke yang lain. Saya yakin masyarakat Indonesia itu kreativitas dan inovasinya tinggi. Di saat terdesak, pasti dia menemukan sesuatu yang beda. Tidak harus rokok. Gitu. Entah itu dari tembakau diciptakan seperti apa sekali, saya kurang paham betul, tapi setidaknya saya yakin kreativitas, di saat kita terdesak kan pasti muncul ide. Dari ide yang ada, lalu diwujudkan dalam suatu inovasi. Gitu. Itu dalam tatanan siklus multiplier effect dalam bidang ekonomi. Tapi bagaimanapun juga, saya lebih mengutamakan dari sisi kesehatan. Ya. Jadi kalau memang sehat bisa melakukan banyak hal. Tapi paling ekstrim kan ada yang mengatakan merokok dan tidak merokok toh akhirnya mati juga gitu. Oh iya pasti. Itu kan tujuan akhir memang. Tapi bisa sehat sampai batas akhir siapa yang bisa menjamin? Gak ada yang bisa menjamin, tapi yang bisa memilih adalah diri kita. Jadi memang kalau bicara masalah efek yang didapatkan dengan kebijaksanaan seperti itu pasti memberikan imbas, pasti. Tapi memberikan sehat itu akan lebih banyak memberikan manfaat sampai batas akhir nanti, maka kesehatan itu bisa memberikan warna yang lebih banyak menyenangkan dibandingkan umur tetap sama tapi sakit-sakitan, tidak bisa menikmati. Uang banyak tapi sakit, lalu manfaat apa yang bisa didapatkan? Mendingan ya cukuplah sehat tetapi bisa olahraga, bisa ngumpul keluarga, bisa reunian gitu kan. Nikmat yang sangat ada batasan waktu. Di saat kita sudah masuk pada jenjang usia tertentu, maka bukan lagi materi yang kita dapatkan, tapi kesehatan yang menjadi prioritas. Karena dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal. Itu Mbak Sally. Ya. Betul sekali. Saya jadi ingin bertanya sama Dr. Arif nih. Halo, Dr. Arif. Halo. Iya, halo Dok. Ini tadi menarik nih apa yang dibicarakan oleh Pak Slamet ya. Orang Indonesia itu kalau udah kepepet pasti muncul ide kreatifnya. Nah, mungkin Dr. Arif bisa memberikan ini Dok. Apa maksudnya? Ada nggak sih Dok manfaat dari tembakau selain untuk merokok Dok? Sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita konsumsi dari si tembakau ini selain untuk merokok, Dok? Saya belum tahu. Terus terang saya belum tahu manfaat dari tembakau selain untuk merokok. Atau mungkin barangkali orang-orang mau coba membudidayakan tembakau sebagai tanaman hias.
Siapa tahu bisa jutaan ya dok ya. Itu kan kalau kita lihat sekilas itu kan mirip seperti tanaman gelombang cinta apa dulu yang marak itu mirip seperti tembakau itu. Langsung melambung dok ya harganya. Iya. Mungkin saya nggak tahu Mbak Sali, saya nggak tahu mengenai kemanfaatan efek ekonomis daun tembakau selain untuk rokok penjuru itu saya nggak tahu. Jadi hanya tembakau ini memang hanya memiliki nikotin saja itu tadi ya dok ya, untuk yang seperti di dokter Arif bilang ya, bisa membuat orang terjaga itu tadi ya dok ya. Ya, sejauh ini yang kami ketahui memang manfaat ekonomis budidaya daun tembakau sejauh ini ya untuk perokok itu yang saya tahu ya. Saya belum tahu kalau ada kemanfaatan lain. Barangkali kalau orang-orang tergerak seperti eceng gondok ternyata bisa dibuat tas, tali dan yang lain-lain bisa juga nggak tahu. Ya, menarik gitu. Mungkin bisa dibuat riset ini dok, ya mengenai hal ini. Atau ini saya sedikit, mohon maaf. Iya silakan. Ini saya masih ingat dulu zaman saya waktu kecil itu nenek kita itu selalu dia menggunakan tembakau untuk nginang itu. Nginang, iya betul. Dan itu pun di wilayah timur itu masih banyak menggunakan itu, nggak laki nggak perempuan. Ternyata memang kan ada antibiotik yang daun sirihnya itu menjadikan gigi makin kuat. Bahkan sampai usia 80-90 giginya masih utuh. Mungkin bisa saja tembakau dialihkan inang gitu. Jadi bukan lagi inang. Walaupun ada sisi lain kok jadi kotor ya. Bisa Iya, betul. Bisa dimanfaatkan untuk itu barangkali ya. Oke, itu tadi. Tapi itu kalau di kalangan dokter gigi itu salah satu faktor risiko kanker mulut itu ternyata nginang itu ternyata. Oh, dari nginang ternyata, itu dok. Ya. Nginang ya. Iya, ternyata gitu. Ilmu ini. Tapi gigi masih utuh ya dok sampai usia. Iya, memang karena dari giginya kuat, tapi mengenai selaput lendir mulutnya itu yang terganggu ke depannya. Makanya sekarang lama-lama juga sudah mulai terkikis budaya itu. Iya. Oke, makanya sekarang sudah mulai jarang ya orang untuk menginang ya. Kalau zaman dulu ya saya sering melihat ada mbah-mbah bagaimana. Iya. Bu Seli, Pak Dokter, saya ini makan pinang ya. Iya. Ya, pinangnya saja ya. Pinangnya saja. Bukan, pinang, kapur dan sirih ya. Hanya memang beda kalau di Jawa. Ini saya juga mungkin pinang jadi tertarik nih. Kalau di Jawa rata-rata orang yang minangnya itu kapur basah lalu ditaruh di daun dengan pinangnya dimakan ya. Makan. Tapi ya kalau kami yang di timur, kebetulan saya dari Papua, itu pinang di buahnya itu dimakan dengan sirih, buah sirih ya, bukan daun sirih. Oh, buah sirih. Oke. Nah, di kapur ini ada dua jenis, Dok, yang membuat kemudian menjadi panas di mulut, yang kemudian lidah. Karena kami setelah di daerah kami ada masyarakat yang kena kanker lidah. Jadi itu ada akibat dari kapur. Sebenarnya kapur. Jadi ada kapur yang kemudian dibuat dari karang yang memang karang batu panas. Yang bagus adalah kapur itu dibuat dari kerang, dari kulit kerang. Kulit kerang itu kalau dibakar, kemudian dia dijadikan macam abu begitu, dia jadi putih. Itu yang orang dulu memakai itu untuk dipakai dengan sirih dan pinang untuk membuat merah. Ini sudah mulai habis, akhirnya pakai kapur batu itu untuk itu yang panas. Dan kenapa bisa jadi kanker mulut? Dia tidak buang, tapi malah ditidur dengan pinang itu. Karena ada kebanyakan orang yang setelah makan pinangnya itu ditaruh di mulut, ditidur. Itu yang memang jadi benar dokter. Itu ada kanker karena kebetulan ada dari kami yang saya harus bantu ngurus. Dari Papua, lidahnya sampai tidak warna hitam ya, sampai tidak ada jala itu mulut lidah itu yang kemudian lakukan operasi sekarang lagi proses di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Dan yang tadi Pak Slamet Riyadi bilang itu kalau di kami itu ada istilahnya itu tabako sek. Nah itu diambil dibulat seperti pinang juga, tapi beda dia tuh. Mimis, dimasukkan ke mulut mimis. Nah itu akibatnya dok gigi jadi hancur bukan jadi kuat bahkan pas jadi terbalik ini. Jadi ini yang kenapa saya bisa bilang gitu karena kemudian saya kecil besar dengan kelompok-kelompok begitu dan tahu dan menggunakan ya itu.
Ini jadi bahan riset ini, Kak Sally. Iya, benar. Itu jadi bahan riset ini. Yang berbeda, ya. Jadi kalau untuk kapur akhirnya di kalangan Papua itu ada kualitas harga membeda. Kalau kapurnya dari karang itu harga jualnya lebih murah dengan kapur yang dari kerang. Nah itu ya karena kerang kan mahal ya dok ya, Pak Victor ya. Ada terasa. Jadi kalau gunakan kapur dari karang itu rasa panas di mulut seperti terbakar. Itu kadang-kadang di dalam lidah itu bisa sampai terbakar. Tapi kalau yang dari kerang dia tidak panas. Dia membuat merah tapi tidak panas. Oke. Yang sekarang ada yang ini lah. Oke. Nah ini mungkin Dokter Arief bisa mengkerahkan mahasiswanya nih, Dok. Untuk riset. Untuk riset mengenai tembakau nih. Jadi supaya bisa ada alternatif kalau nanti misalnya ternyata memang harus manfaatan daun tembakau yang lain ya. Betul dok. Baik, oke. Kita masih ada sedikit waktu sampai nanti jam 11 siang. Mas listener, Anda masih bergabung bersama kami. Saya mungkin akan bertanya ini lepas dari topik mengenai Perda KTR ya, tapi masih berkaitan sih mengenai rokok. Saat ini kan Indonesia lagi darurat ya, dalam tanda petik nih, darurat perokok anak ya kan, di mana usia di bawah 18 tahun, di mana fakta di lapangan menyebutkan bahwa penjualan rokok ini masih terus meningkat saja, khususnya untuk anak-anak yang mengkonsumsi rokok ya. Nah ini mungkin ada sesuatu yang dilakukan nih dari Pemkot Surabaya khususnya mengenai darurat rokok anak ini, Pak Victor. Apakah ada kebijakan baru mungkin atau mungkin sedang menggodok mengenai hal ini? Bagaimana Pak? Kalau menurut Pak Victor? Ya, kalau untuk Pemkot memang ini ya darurat anak merokok ini, Mbak Sherry, terima kasih informasi ini juga baru saya terupdate. Ya. Artinya kemudian yang sekarang ini dilakukan pemerintah kota untuk anak-anak ini kan dilakukan sweeping lah. Jadi Satpol PP biasanya sweeping untuk anak-anak yang kemudian dia tidak sekolah lah atau mereka yang malam hari yang lebih dari batas waktu itu biasanya kita suruh pulang. Terus kemudian biasanya kan tempat nongkrong yang paling top sekarang adalah warung-warung kopi gitu. Yes. Itu kita masuk itu kalau ada anak yang merokok di situ itu justru ya kita tegur yang pemilik warung kopi, ya. Dan kan kalau dia sampai anak-anak itu banyak yang merokok di situ, itu kan kita tanya kamu masih sekolah nggak? Sekolah di mana? Itu Satpol PP punya. Satpol PP ini tidak hanya Satpol PP yang di kota, tapi Satpol PP yang ada di kecamatan. Kita terbiasa di Surabaya melakukan operasi itu operasi bergabungan bersama dengan Polsek, Koramil, ya. Terus juga bersama dengan organisasi masyarakat yang lain, ya kita ngajak ini bukan operasi, bahasa kita itu umumnya adalah operasi justisi, ya justisi rokok ini, justisi yang lain-lain, ya itu kita keliling dan memang kita sudah punya, kita setiap di kecamatan sudah tahu tuh tempat-tempat mana saja tempat anak-anak suka nongkrong. Kita tidak hanya di warung-warung kopi gitu ya, tapi di makam-makam. Jadi tempat di makam kan terang gitu kan, gelap yang kemudian ya menakutkan gitu. Nah di situ ada tempat-tempat yang kemudian anak-anak nongkrong mereka di situ. Nah memang untuk anak-anak menjadi perhatian, termasuk di sekolah ya itu pun juga kita sweeping kita, justisi kita itu ada 2. Jam sekolah kita justisi. Lalu nanti malam hari jam 9 kita justisi. Ya, justisi macam-macam lihat hal-hal seperti begitu. Ini kota besar yang kemudian geliat dan dinamika itu sangat tinggi. Kemudian kita juga harus imbangi. Nah, itu salah satu kiat ya yang dilakukan oleh pemerintah kota ya. Kita hanya bisa melakukan antisipasi. Tetapi memang menurut saya harga rokok ini bervariasi. Rokok yang mempunyai merek itu jauh lebih mahal. Tapi ada rokok yang kemudian tidak bermerek, rokok murah. Ya, itu banyak dan sangat murah. Ya, yang kemudian gampang sekali tuh anak-anak sekarang tuh beli.
Ya, jadi murah banget. Ya. Nah, ini yang memang bukan tugas satu daerah, tapi harus ada tugas yang lebih besar dari instansi atau institusi lebih besar untuk menertibkan ilegal rokok-rokok ilegal ini. Ya, karena kemudian dia sangat murah jualnya, dan anak-anak sekolah sekarang itu hisapnya itu ya kalau dia punya duit dia rokok-rokok yang dia sisa atau vape ya, atau rokok yang bermerek. Nggak punya duit, itu rokoknya itu berbeda. Kalau kita lihat itu seperti rokok jambu merah, sesuatu yang kita bisa lihat banyak dijual di ini. Lalu ini yang agak kita hati-hati juga, rokok lintingan itu beda banget ya dengan pakai ganja, bukan ya? Karena murah, dia linting, dia barang-barang. Ya itu juga kita tertibkan ya, rokok-rokok ilegal itu. Oke, baik. Ya, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi masalah ini, Pak Fixer, Dr. Arief, dan juga Pak Slamet ya, sampai nanti jam 11 siang. Dan untuk Anda smart listener, Anda masih bisa bergabung bersama kami. Tapi kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa. Ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang senang banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju.
Terima kasih untuk Anda smart listener masih bergabung bersama kami. Kita sudah ada di sesi yang terakhir ya. Tidak terasa tahu sudah hampir jam 11 siang saja. Masih di Indonesia Sepekan. Kita masih mengangkat tema mengenai menuju Surabaya sehat tanpa asap rokok. Dan acara ini atau event ini bisa Anda siarkan atau dengarkan ya secara langsung di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Tentu saja di Smart FM Network. Baik, kita masih bicara dengan 3 narasumber kami. Masih ada Bapak Muhammad Fixer, Kepala Diskominfo Surabaya. Kemudian juga ada Dr. Slamet Riyadi, MSI AKCA, Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Dan juga ada Dr. Arif Bakhtiar, SPPK, dokter spesialis paru dari ID Surabaya. Ya, tadi kita udah ngobrol ya mengenai darurat rokok anak nih bersama Pak Fixer. Saya mau bergeser terlebih dahulu dengan Dr. Bakhtiar, Dr. Arif Bakhtiar. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mbak Seli. Iya, baik. Tadi kan dikatakan oleh Pak Fixer kalau ada sweeping untuk anak-anak ini ya, khususnya untuk darurat perokok anak. Nah, kalau dari ID sendiri, ID Surabaya, apakah juga melakukan sosialisasi atau mungkin ada suatu hal yang dilakukan oleh ID Surabaya untuk menekan persentase dari perokok anak ini, Dok? Ya, terima kasih, Pak Seli. Jadi kami dari ID sesuai dengan profesi kami memang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek kesehatan. Dan itu biasanya sudah para dokter sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan melalui jaringan puskesmas di bawahnya. Biasanya penyuluhan terkait penyakit-penyakit bahaya rokok itu insya Allah sudah rutin dilakukan di tiap center-center kesehatan di masyarakat. Demikian. Selain itu juga di tempat-tempat terbuka, apakah itu berupa penyuluhan berupa bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dokter, itu juga kami lakukan. Kami menekankan dari sisi situnya. Karena semakin lama pajanan rokok atau semakin dini dimulai pajanan terhadap rokok, maka faktor risiko penyakit-penyakit akibat rokok ke depannya itu semakin tinggi. Iya, betul. Apalagi tadi dokter Arif bilang mengatakan 20 tahun ke depan ya. Ini anak mungkin kalau misalnya dia mengisapnya sekitar 15 tahun, mungkin sekitar 40 tahun sudah mulai terasa efeknya ya, Dok ya. Iya, betul. Dan saya yakin anak-anak maupun remaja ini merupakan target bagi para perusahaan rokok. Kita lihat iklan-iklan rokok mana sih yang menampilkan orang tua yang sebagai perokok? Nggak ada. Saya rasa semua iklan-iklan di situ hampir semuanya menunjukkan mengenai jagonya orang muda ya, mengenai kerennya orang muda kalau merokok. Seperti itulah, walaupun itu dengan bahasa-bahasa yang lain tanpa harus menampilkan rokoknya, tapi pasti yang ditampilkan anak-anak yang muda. Nggak ada itu ceritanya iklan rokok mbah-mbah kita yang dipakai sebagai model iklan, nggak ada itu. Mbah-mbah yang batuk-batuk lagi. Ya, pasti sudah sakit ya. Begitu orang-orang mbah-mbahnya jadi model iklan, wadah perokok bikin sakit. Orang malah nggak mau merokok nanti. Nggak mau, iya betul. Pasti penampilannya model-modelnya keren-keren begitu ya. Iya. Dan sekedar info barangkali ada yang belum tahu, kalau kita ingat iklan salah satu merek rokok terkenal di US yang iklannya berupa koboi itu ya, dengan naik kudanya itu. Apa yang terjadi pada beliaunya? Beliaunya meninggal loh gara-gara kanker paru kalau nggak salah. Nah itu yang tidak ekspos kok. Harusnya terekspos ya. Iya. Itu gara-gara di endorse mungkin ya. Oke, baik. Saya geser lagi ke Pak Fixer. Baik, Pak Fixer. Tadi selain sweeping di tempat-tempat warkop dan sebagainya khususnya untuk anak-anak perokok ini, apakah ada efek jera Pak Fixer ataupun mungkin ada sanksi yang diberikan ke mereka juga, misalnya seperti sanksi sosial nih Pak Fixer untuk si anak-anak ini khususnya? Silakan Pak. Biasanya kalau yang anak-anak, kalau kita ada kedapatan rokok dia kecil, itu kita Satpol PP biasa tangkap, lalu dia tidak takut ke orang tua sebenarnya, tapi takut ke guru. Jadi guru, betul. Kita mempertemukan mereka dengan guru, kita beritahu peristiwa itu tuh takutnya minta ampun gitu. Ada ini sesuatu yang sering kita lihat di lapangan ya. Jadi kalau jam sekolah dia lagi merokok kita tangkap barang buktinya, kita nasihat, langsung kita antar ke sekolah, kasih ketemu dengan guru. Ya, biasanya guru ada metode khusus lah di sekolah yang kemudian bagaimana anak-anak ini diberitahu ya, ada sanksi yang mungkin dilakukan di sekolah.
Jadi untuk anak-anak ini memang kita agak pendampingan agak sedikit berbeda. Bagi mereka yang kemudian mengalami sesuatu ketagihan atau sesuatu yang berlebihan, maka dari pemerintah kota itu ada psikolog yang kemudian melakukan pendampingan. Dari kita itu psikolog kita tuh ada di dinas kesehatan, dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ya itu pendampingan terhadap anak-anak yang mempunyai perilaku yang berbeda terhadap mungkin sesuatu gitu terhadap rokok. Jadi itu yang kita lakukan juga. Dan mungkin ini Bu Seli tadi sampaikan, lalu saya terbayang kemudian ada di puskesmas. Jadi di puskesmas itu kan ada semacam gambar batang rokok, terus ada dia punya semacam penjelasan dari batang rokok itu bahaya apa saja yang dia dari rokok gitu. Jadi itu cukup ditempel ya. Nanti mungkin ini saya akan komunikasi dengan teman-teman dinas kesehatan dari Bu Kadinka. Bagaimana kalau poster itu kita buat banyak, kemudian kita tempel itu di sekolah-sekolah. Nggak usah pakai itu yang tenggorokan bolong itu sudah bolak-balik lihat Tapi kalau ada narasi dari bahaya batang rokok itu sakit apa, mengandung apa, dengan mulai dari batangnya, dari bungkusannya itu, lapisan dalam, lapisan luar itu kurang lebih kayak ada berapa ya dokter Arif itu? Kalau nggak salah 17 jenis penyakit yang diakibat oleh rokok gitu. Itu penjelasan gambar itu orang sudah cukup khawatir. Dulu di puskesmas itu orang mau masuk itu sudah ada gambar itu ya puskesmas. Tapi sekarang saya lihat agak sudah kurang ya. Mungkin ini kemudian seiring dengan perda atau perwali yang perwali 110 ya di Surabaya tahun 22 ini, maka kemudian ini mungkin perlu juga kita pasang-pasang seperti itu ya, untuk poster-poster seperti itu diperbanyak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kalau hanya main tangkap begitu itu waktunya pendek aja itu, penyelesaian tidak jangka panjang. Iya. Itu. Nanti ini ya Pak Fixer ya, kapok-kapok Lombok ya Pak Fixer ya. Iya. Ngulangin lagi. Iya, kalau orang timur bilang panas-panas tai ayam gitu kan, cuma begitu. Jadi haruslah ada ini. Jadi kan di kesehatan nggak bisa, biarkan dia baca sendiri. Ternyata efektif. Ada beberapa teman saya, termasuk saya pun juga kemudian mulai ada kesadaran tidak merokok itu, berkurangi merokok. Ya. Walaupun saya ini merokok, berkurangi. Ketika dikasih tunjuk gambar itu jadi takut sendiri. Tapi kalau di sini ya di tenggorokan, kanker di mulut, apalagi wajahnya sama semua lagi, gambar orangnya sama semua di rokok lagi, wah, semua itu kan nggak ada yang memberikan efek efektif gitu. Oke. Dia juga iklan gitu. Baik, kalau di Surabaya sendiri, Pak Fixer, kurang lebih apakah banyak anak-anak yang tertangkap ini, Pak Fixer? Mungkin bisa spill atau bisa bocorin ini ke kita? Ya, banyak karena memang jumlah Surabaya banyak. Kalau Surabaya dibandingkan dengan daerah lain, mungkin di daerah lain berkurang. Makanya tidak bisa apple to apple ya, karena memang perbandingan itu dari jumlah penduduk. Dan kemudian yang melakukan begitu ya ada anak-anak ini banyak banget ya. Biasanya kalau kita tanya itu ya coba-coba ikut teman, diajak teman. Alasan klasik yang sering kita ketemu ya. Jadi kita masuk itu sekali lagi ya, bukan rokok itu kita masuk dengan penertiban. Itu kita ketemu banyak itu anak, terus kenakalan. Tidak hanya itu, miras ya. Punya tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana kemudian melindungi anak-anak kita ini dari bahaya-bahaya seperti itu. Jadi kita memang pikir kecamatan itu punya tugas cukup berat, bahkan kelurahan, untuk jam sekolah sisir, tugas sekolah juga. Itu juga kemudian seperti di sekolah kalau ada anak murid yang tidak masuk, itu guru itu harus menanya, itu dia kemana, ya sampai kasih dengan orang tua, kenapa anak ini nggak masuk, gitu. Bahkan biasanya mereka alasannya datang terlambat, gerbang ditutup, terus
Di Surabaya gerbang nggak boleh tutup, anak datang terlambat tetap diterima. Kemudian di dalam sekolah harus ada diberikan edukasi lain, silakan. Tapi jangan kemudian itu gerbang ditutup, anak itu akhirnya tambah lebih liar lagi di luar. Yang juga takut sama orang tua, ya kan? Ya. Dan dia nongkrong di tempat-tempat nongkrong yang kemudian dia terpengaruh dengan lingkungan yang kemudian tidak sesuai umur yang harus dia kerjakan. Sehingga di sekolah ya itu ada upaya-upaya ya. Jadi kita punya banyak sekali upaya yang bagaimana melindungi anak-anak seperti ini. Dan ada yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyati. Surabaya itu anak kita semua. Jadi anak Surabaya itu anak kita semua, maksudnya adalah siapa saja orang tua di Surabaya itu, dia memiliki punya tanggung jawab moral terhadap anak-anak Surabaya. Nah, slogan ini yang kemudian kita dorong terus supaya ada kepedulian dari semua orang tua ketika melihat anak-anak itu melakukan berperilaku yang tidak sesuai dengan seperti itu ya. Ya, oke, baik. Jadi ini PR-nya dari Pemkot dan juga dari IDI banyak ini ya. Selain mengenai KTR ya, juga mengenai anak-anak nih tadi darurat perokok anak ini. Baik. Karena sudah hampir mendekati jam 11, mungkin bisa closing statement ini untuk apa yang sudah kita bicarakan selama 2 jam ini di Indonesia Sepekan. Mungkin bisa dimulai dari Pak Fixer, mungkin Pak. Monggo, silakan. Ya, sekali lagi bahwa Perda atau Perwali ini bukan membatasi atau melarang orang merokok, tetapi bagaimana mengatur orang itu merokok, ya. Karena dengan demikian kita pemerintah kota memberikan perlindungan hak asasi manusia untuk mendapatkan kesehatan yang sama dari melindungi dari bahaya merokok itu, asap rokok itu. Saya kira itu. Oke, baik. Monggo, Pak Slamet, silakan Pak closing statement. Baik, terima kasih. Ya, umur sudah pasti, ya. Tapi diakhiri dengan kondisi sehat lebih bijak dibandingkan dengan sakit dari awal. Salah satu penyebab sakit adalah hindari merokok. Masa kecil, anak-anak merupakan generasi penerusnya, pastikan anak-anak aman dari gangguan rokok. Demikian, Kak Sali, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Slamet. Monggo, Dr. Arief. Ya, terima kasih Mas Sali. Dari sisi manapun, dengan dalih apapun, seberapa banyak aspek positif dari rokok, tetap efek negatif rokok, apalagi jangka panjang tetap jauh lebih banyak daripada efek positifnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Fixer, Pak Slamet dan juga Dr. Arief sudah ngobrol barengan sama saya. Ya, terima kasih di Indonesia Sepekan. Ya, terima kasih Pak Slamet. Terima kasih Pak Fixer, Pak Arief, Dr. Arief. Terima kasih Pak Arief. Selamat. Ini optimisasi nggak mau lepas ya, Bapak-bapak. Ya. Baik. Mudah-mudahan Surabaya bisa menuju sehat tanpa asap rokok. Amin. Mendoakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pamit. Baik, sobat listener, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan 3 narasumber kami mengenai menuju Surabaya sehat tanpa asap rokok di Indonesia Sepekan. Akhirnya saya Selin Diandra undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti program Indonesia Sepekan. Perbincangan interaktif mengenai berbagai topik ekonomi bisnis, sosial budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia. Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan.